Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Hari ini ayam umur 35 hari. Sebelum berangkat kerja jam setengah 7 pagi kita cek kondisi kandang ya dulur-dulur. Kita langsung ke kandang utama. Sedang persiapan pemberian pakan ya. Supaya nanti kalau memang vaksin tidak mengganggu ayam. Kalau kita kasih pakan sore setelah vaksin nanti kondisi ayam tidak fit karena setelah vaksin kita masukin untuk masih pakan, nanti masih kita kasih sampling bobot, akan mengganggu ayam. Oke, kita cek suhu dulu. 26,1 di jam setengah 7 pagi. Kondisi cuaca mendung ya. Sudah lihat di sini cuacanya mendung dan bagian bawah juga masih basah. Hari ini akan kita update tentang vaksin pox ya. Semoga sesuai jadwal, nanti akan saya update lewat CCTV ya. Dan juga aktivitas nanti pulang kerja atau saat malam hari ya tuh. Sekaligus kita sampling bobot dan hitung FCL. Semoga rencana hari ini bisa terlaksana semuanya karena mungkin akan jadi hari yang panjang ya untuk ayam-ayam ini karena harus vaksin, harus penimbangan. Makanya ya untuk kasih pakannya kita cicil di pagi hari ya. Oke dulur-dulur, kita lanjutkan nanti ya. Siang ini kita pantau dari CCTV ya dulur-dulur. Karena saya masih kerja, jadi saya cek CCTV. Di sini terlihat tim vaksinator dari Medion yang kerjasama dengan kemitraan kami sudah mulai menggiring ayam untuk divaksinasi atau dikasih vaksin pox atau vaksin cacar ayam. Seperti yang saya bilang kemarin, fungsi sekat tengah ini membatasi gerak ayam dan membuat ayam lebih fokus dalam makan dan minum. Dan ada hal lain, kenapa kami paksakan segera diberikan sekat karena ada vaksin, khususnya vaksin pox ya, supaya tim vaksinator tidak kesulitan ya dalam menjangkau ayam yang akan divaksin. Kalau tidak nanti akan berlarian ke sana kemari dan malah jadi stres ya. Kita lihat ketika sudah tersekat, mereka langsung bisa menggiring paling tidak jadi 1 atau 2 kali kloter untuk divaksin dalam satu sekat ya dulur-dulur. Dan ini baru persiapannya. Walaupun tadi kalau kita lihat di beberapa sekat sebelah timur itu sudah dilakukan vaksin selesai ya. Ini saya potong videonya di bagian kandang utama yang tercover CCTV lebih dekatnya. Dan cara vaksinnya seperti ini ya, disontek ya. Disontek, terbagi ke beberapa ayam sekaligus, karena sudah ahli dan mereka memang spesialis untuk vaksin ini ya. Kalau orang awam perlu jam terbang juga seperti ini, tapi karena mereka ini direkrut dari memang jurusan peternakan ya, SMK biasanya. Dan ini punya kantor di wilayah kemitraan yang saya ikuti, jadi dibuat kerjasama supaya produk Medion juga laku dan dari kemitraan juga terbantu bisa melakukan vaksin secara profesional ya. Dan apa yang saya tidak suka dari vaksin pox adalah terlalu beresiko ya. Resiko karena ayam sudah besar, bisa saja nanti menyuntiknya juga salah, atau dari sisi stres ya, stressing ayam ketika diperlakukan seperti ini ya. Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang, yang sudah menjadi kebijakan dan fungsinya adalah pencegahan, tetap harus kita ikuti. Tapi bagaimana kita juga harus mengikuti caranya kemitraan
Dan kita antisipasi sendiri di kandang bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Termasuk tadi sekat kita upayakan untuk bisa tersedia sebelum vaksin dilakukan, supaya teman-teman vaksinator bisa nyaman, cepat dalam melakukan vaksinnya. Ini dalam hitungan 1 menit sudah mungkin lebih dari 50 ekor ayam ya. Kalau kita hitung yang dilempar keluar dari sekat spanduk itu, bisa terlihat jumlah ayamnya. Dan kalau populasinya banyak, seperti punya kami 6.000 ekor, kalau sendiri terlalu lama ya. Dan kalau di sebelah kanan ini kelihatan bahwa ayam berhimpitan ya, karena dijadikan sekat kecil supaya jangkauannya lebih gampang ya tim vaksinnya. Jadi kalau hanya satu orang akan butuh waktu dan mungkin kesulitan dari sisi penyekatan. Jadi biasanya lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 3 orang. Dan mereka itu berkeliling ke beberapa kandang sekaligus dalam satu hari, menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh kemitraan kami. Oke, dulur-dulur, setelah vaksin POX sudah selesai, di umur 35 hari ini, jam 4 sore, kita siapkan perlengkapan untuk menimbang ayam ya. Yang pertama, timbangan digital seperti biasa, dan yang kedua, karung pakan, bekas pakan. Dan ini sudah kita sepakati ya, sampai umur akhir nanti berat karungnya kemarin sudah kita timbang 120 gram, karena karungnya saya menggunakan yang sama. Jadi nanti setelah saya hitung, saya tidak perlu menimbang bobot karungnya lagi, karena dari kemarin sudah kita timbang. Hari ini langsung kita nanti dapat bobot keseluruhan, kemudian pengurangannya nanti di pembahasan sambil membuka standar bobot mingguannya ya dulu. Oke, kita mulai. Salah satu keunggulan dengan sekat seperti ini, waktu sampling kita tidak berlari terlalu jauh, berjalan terlalu jauh, cukup di area satu sekat aja. Jadi nanti menyari 10 ekornya lebih gampang ya dulu. Kita mulai aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita cari di area yang lain. Sudah 5 ekor. 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kita timbang ya dulur-dulur. Langsung kita cek bobotnya 3795, 10 ekor. Nanti kita kurangi bobot karungnya, baru ketemu bobot bersih 10 ekor dan dibagi per ekor ya dulur-dulur. Sekarang kita lihat standar bobotnya. Dalam timbangan digital tadi terlihat angka 3795 ya. Itu bobot dengan karung. Dikurangi dulu, karungnya kemarin 120 gram kita sepakati, dan menjadi bobot totalnya 10 ekor itu 3675. Oleh karena itu, kita harus konversi menjadi 1 ekor. Atau jadinya per ekor 367,5 gram. Dan seperti yang saya bilang, kita harus lihat standar bobotnya di mingguan. Di tabel ini terlihat untuk umur 35 hari atau minggu kelima, standar bobotnya 300 sampai 450 gram ya. Dan tadi bobotnya 367,5. Jadi masih dalam standar bobot yang ideal di minggu kelima atau hari ke-35. Dari bobot ini, kita akan hitung ya dengan kalkulator bagaimana menghitung FCR-nya. Standar di sini FCR-nya itu di minggu kelima 1,4, 1,6.
Di hari 28 kemarin standar maksimalnya 1,4, tapi masih lebih dikit, FCR-nya 1,45. Tapi itu sudah signifikan dengan usaha kami menggunakan Amotrol. Dalam kalkulator sudah saya persiapkan bobot 367,5 gram tadi untuk 1 ekor. Kita konversi ke dalam kilo seperti biasa menjadi 0,3675. Dan untuk pakan sudah kami hitung sampai dengan menyempel bobot ayam tadi, pakan yang dihabiskan yang terkonsumsi ayam sudah 70 sak. Jadi langkahnya kita harus hitung tonase kandang dari bobot per ekor tadi kita kalikan 6.000, kemudian tonase pakan dari pakan dalam jumlah sak kita kalikan 50 kilo untuk ketemu tonase pakan. Kita awali dengan menghitung tonase kandang ya, bobot ayam keseluruhan itu berapa di umur sekarang. Langsung kita ke kalkulator aja, 0,3675 kita kali 6.000 ekor. Ketemunya 2205. Kita tulis agar tidak lupa ya tuh. 2205 kilo. Kemudian untuk pakan kita hitung 70 kali 50 kilo. Tonase pakannya 3.500 kilo ya teman-teman. 3.500 kilo. Dari sini sudah kelihatan tonase pakan berapa, tonase kandang berapa. Jadi langsung bisa kita bagi tonase pakan 3.500 dibagi tonase kandang dibagi 2205. Ketemu 1,58 ya teman-teman. 1,58. Di sini terlihat FCR-nya sudah ketemu ya. FCR di umur 35 hari atau minggu kelima di kandang ayam pejantan kami adalah 1,58. Untuk selanjutnya kita lihat lagi di standar tabel tadi, apakah masih masuk di range bobot dan FCR yang ideal atau tidak. Di kondisi terakhir kemarin, FCR-nya itu masih membengkak sedikit, tapi dengan kenaikan yang signifikan ya dari segi efisiensi pakan, dan yaitu yang kita rasakan ketika menggunakan Amotrol ya teman-teman. Langsung saja kita langsung ke tabel, kita lihat standar FCR-nya. Kalau kita lihat di minggu kelima atau umur 35, standar FCR-nya itu 1,4 sampai 1,6. Sedangkan FCR kita tadi 1,58 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di minggu 35 ini sudah masuk ke jalur yang benar ya. Setelah kemarin masih ada bengkak, semakin baik, akhirnya di minggu kelima atau umur ke-35 hari, FCR-nya bisa masuk ke range yang kita tentukan, yaitu 1,58 atau berada di range 1,4 sampai 1,6 untuk umur 35 hari ya dulu-dulu. Hari ke-35 jam 11 malam kita cek kondisi kandang di kandang pelebaran yang paling barat atau kandang kayu, sekaligus evaluasi kegiatan harinya dulu. Setelah vaksin pox tadi siang, kali ini minum kita berikan Imustim untuk membantu memulihkan kesehatan ayam yang metodenya dengan suntik tentu membuat ayam di tubuhnya juga akan pasti merasa sakit ya. Kita bantu dengan Imustim. Setelah ini baru kita rencanakan lagi program suplemennya apa setelah ini ya. Tapi yang jelas evaluasinya vaksin lancar, dan untuk sampling bobot tadi alhamdulillah sudah di jalur yang benar,
masuk dalam standar bobot di minggu kelima atau hari ke-35, dan FCR-nya setelah hari ke-21 kita hitung ternyata bengkak lumayan banyak, lebih dari 0,15 ya bengkaknya. Di minggu keempat atau hari ke-28 kemarin tinggal 0,08 ya, terefisiensi separuhnya dari pembengkakan awal dengan amotral. Dan walaupun di minggu minggu kelima atau umur 35 ini tidak full amotral, tapi hanya mungkin 3-4 hari ya. Setelah itu baru kita masukkan imustim untuk persiapan vaksin di umur 28 dan 35 hari ini. Tapi tentunya bersyukur ya kami karena efeknya masih terasa bahwa lebih efisien. Hari ini alhamdulillah kembali ke jalur, jadi masih dalam range yang aman ya, dengan bobot 367,5 gram dan FCR-nya 1,58 di umur 35 hari. Semoga akan berjalan lancar sampai dengan panen nanti ya dulur-dulur. Dan setelah ini juga tetap akan kita pantau untuk menekan FCR-nya lagi dan menambah nafsu makan ayamnya untuk mengejar bobotnya supaya bisa lebih lagi ya dulur-dulur, sesuai standarnya. Oke, mungkin untuk itu saja yang bisa kami sampaikan di umur 35 hari ini. Kita lanjut lagi besok di umur 36 ya dulur-dulur. Terima kasih atas supportnya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.